Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Rusman Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Saya dikirimi ada dua tulisan ini dari seorang sahabat yang dikenal sebagai dulu agen BIN, Kolonel TNI Purnawirawan Sri Rajasa MBA. Ini ada tulisannya menarik ini. Waspadai operasi garis dalam itu yang katanya bisa mengganggu kewibawaannya Pak Prabowo, dan satu lagi itu menulis bahwa Pak Prabowo itu anak pembantunya itu beda tuan. Nah, saya kemudian juga banyak dikirimin video-video. Itu video rupanya peristiwanya terjadi pada waktu gelar pasukan di Batu Jajar. Itu ada satu momen videonya. Ini coba kita lihat ya. Menarik sekali, Gibran disambut oleh para menteri, dan kemudian yang menarik para netizen itu mengidentifikasi mereka ini sebagai para menteri yang disebut Termul. Ini sebenarnya akronim dari Ternak Mulyono. Ini adalah para menteri-menteri yang loyal kepada Pak Jokowi. Nah, saya akan coba apakah ada hubungannya dengan ini, karena sebelumnya juga banyak kasus-kasus semacam itu. Nanti kita bahas bersama Pak Sri Rajasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Yes. Apakah ada hubungannya video-video tadi dengan tulisan Anda itu tadi? Iya, pastinya begitu, Mas. Jadi Oke. kalau kita lihat Hmm. eh, sangat sangat semakin terang benderang lah terjadi Mhm. dualisme loyalitas Mhm. di Mhm. dalam kepemimpinan Pak Prabowo ini. Yes. Maka maka tidak keliru ketika saya katakan eh, ini merupakan bagian dari operasi garis dalamnya, ya kan, Nah, kubu menarik ini. Jokowi. Ya, Yes, oke. ya, Anda mesti ya, jelaskan ini karena ini terminologi intelijen ya, dan ya, atau militer ya, lah gitu, ya, operasi garis dalam ya. itu ya. Oke. Jadi operasi garis dalam ini biasa dilakukan oleh intelijen tempur, Mas, ya. Intelijen tempur. Melakukan operasi di tempat lawan gitu, di tempat Hmm. lawan, ya. Hmm. Dalam rangka melihat kelemahan, kelebihan, kemudian Hmm. rencana operasi mereka, sekaligus menghancurkan lawan di tempat lawan. Hmm. Itu esensi dari operasi garis dalam, Mas, ya. Hmm. Nah, Menarik. ini kemudian saya melihat eh, banyak kesamaan Hmm. yang terjadi pada pemerintahan Prabowo saat ini. Ya. Khususnya ya kita lihat, ya kan, berapa banyak menteri ex Jokowi yang masuk ke dalam kabinet Prabowo gitu. Ya. Kemudian juga eh, tidak terjadi perubahan di dalam komposisi Hmm. pimpinan institusi hukum gitu, ya. Hmm. Yang semuanya adalah apa namanya mereka pernah bekerja pada era Jokowi. Hmm. Nah, kemudian eh, sangat terlihat sekali itu bagaimana kinerja ya para menteri Hmm. yang notabene lebih banyak membuat kegaduhan, Yes. Hmm. apa namanya, kecemasan dan Mhm. kemarahan masyarakat. Ya. Beberapa contoh bisa saya berikan. Hmm. Eh, Sebelumnya kebijakan Menteri ATR BPN soal tanah gitu, Mas. Oke. Hmm. Kemudian Menteri Bahlil, ya kan, yang Hmm. mengakibatkan hilangnya gas 3 kilo Yes. di Hmm. pasaran. Mhm. Kemudian persoalan apa namanya kebijakan eh, penerapan atau izin PSN, ya, PSN Ya. di seluruh Hmm. Indonesia. Mhm. Nah, kemudian juga Termasuk baru-baru ini, ini soal soal rekening itu, bukan penutupan rekening itu, pemblokiran rekening termasuk sama nggak ya, itu? teman-teman dari PPATK itu kan, dari Yes. PPATK kan, Hmm. itu juga membuat kegaduhan dan kemarahan publik. Hmm. Belum lagi soal eh, kebijakan yang terkait Menteri Hukum dan HAM soal royalti, kan, yang Hmm. saya pikir sangat nyeleneh sekali. Sebetulnya itu sudah dilakukan jauh-jauh sebelumnya. Kenapa baru sekarang diangkat dengan pola yang seperti itu? Mereka mengkolek sendiri dari KP-KP. Ini kan juga menimbulkan kecurigaan publik gitu. Hmm. Hmm. Ya. Juga apa namanya akuntabilitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mhm. Nah, dari semua ini saya melihat Prabowo kerja sendiri. Mhm. Dia batalkan izin PIK 2, PIK Mhm. seluruh apa, bukan PIK, izin PSN di PSN seluruh ya. Indonesia. Kemudian dia batalkan kebijakan Bahlil di Raja Ampat kemarin, Ya. Pak. Terus Pulau Kemudian juga Aceh, dia Pulau Aceh Anda kan belum sebut Pulau Aceh, ya, ya, empat empat pulau Pulau ya, Aceh ya. betul betul. Ya. Hmm. Jadi presiden sendiri yang membatalkan, dan banyak lagi persoalan-persoalan. Kemudian termasuk pembatalan hukuman terhadap Tom Lembong dengan abolisi dan Hmm. amnesti yang untuk Hmm. Hasto. Jadi semua ini, kalau saya melihat Prabowo ini sosok presiden yang kesepian gitu loh, Mas. Dia Hmm. bekerja sendiri seperti
Prabowo ini menjadi tukang cuci piring setelah pesta ya kan dilakukan oleh kubunya Jokowi kan gitu. Ya, Kalau kita ada sendiri tidak ada apa namanya kalau kita bilang kinerja kabinet merah putih ini mungkin rapotnya merah lah ya, ya. Oke, tapi ada dalam juga 1 tahun pemerintah. ya, ada juga yang beranggapan jangan-jangan ini katanya memang sengaja dibuat seperti itu sehingga Pak Prabowo jadi pahlawan. Ada anggapan seperti itu. Benar nggak menurut Anda? Saya tidak melihat seperti itu. Kalau dari saya melihat Oke. dari aspek itu bahwa ini adalah bagian dari grand skenario, grand Mhm. skenario untuk menuju Mhm. 2029 gitu. Kan ini Mhm. kan bahaya kan. Ya, Jadi ya. bagaimana menggembosi kan ya Mhm. kepemimpinan Prabowo sehingga tidak Mhm. punya kesempatan atau mungkin bisa jadi diturunkan di tengah jalan. Ini kan Hmm. ancaman Ya, 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 ya. sehingga tidak punya peluang untuk 2029. Karena kita lihat bagaimana ambisi politiknya Jokowi kan Hmm. dengan menempatkan anaknya jadi wakil presiden. Ya. Dan loyalitas sangat kelihatan sekali dari video-video tadi Mhm. yang Hmm. masih harus sampaikan. Oh, kelihatan sekali kan ada dualisme loyalitas. Ini bahaya, Ya, ya. dualisme loyalitas. Ya kan? Bagaimana kemudian beberapa menteri menyebut Jokowi sebagai bos, kan gitu. Oh, yang Ini waktu kan juga nggak ini boleh ya, terjadi. waktu Lebaran ya, Menteri Kesehatan dan Lebaran, Menteri ya, ya. Menteri Menteri Kelautan. Perhubungan, Ya, Menteri Kelautan. Menteri Ya, Kelautan, ya, ya Menteri masih Kelautan. menyebutnya bos dan presidennya begitu ya. Iya, Iya, iya. iya. Ini kan sebuah tanda tanya besar ya kan. Hmm. Ketika eh, orang tahu bahwa loyalitasnya harus tegak lurus kepada presiden kan. Ya, belum Apalagi lagi mereka tambah sama kalau menantu Bahlil jelas presiden. ya. Waktu sidang kabinet perdana yang cium tangan ke Pak Prabowo Siap. hanya ya ini terus cium tangan kepada Gibran. Ya itu clear banget ya. Gibran itu jelas sekali, itu jelas Hmm. sekali. Hmm. Termasuk Marwar Sirait kan itu Pak. Iya, iya, iya. Kan? Nah, inilah dan kita lihat bagaimana Marwar Sirait membuat kegaduhan juga di dalam Iya, persoalan iya, iya. pembangunan rumah Betul. rumah Hmm. subsidi kan gitu kan. Ini Iya. kan juga membuat kecewa masyarakat. Mhm. Yang ujungnya ini kan menjadi pertanggungjawaban presiden loh. Iya, Gitu. betul. 3 juta itu kan Nah, program inilah program janji kampanyenya Pak Jokowi ya. Pak Prabowo ya. iya iya betul Ya. iya Hmm. betul betul. Nah, Hmm. ini kerawanan yang saya melihatnya begini. Prabowo sudah membaca ini gitu, sudah Ya. membaca. Hmm. Artinya siapa orang yang di sekitar sekitar dia terus kemudian juga Hmm. Balelo gitu sudah membaca ini. Hmm. Persoalan sekarang ya kan Hmm. Prabowo harus tegas termasuk pada saat pidato kemarin Hmm. di DPR kan Ya. tentang Mafia penertiban tambang. uh, mafia tambang. Nah, Ya. ini sudah jelas bahwa Prabowo sudah mencium semuanya. Tinggal Hmm. sekarang ya kan, sikap tegas Prabowo. Jadi diharapkan 1 tahun kekuasaan Prabowo ini membersihkan semua anasir-anasir jahat ini. Sehingga Ya. ke depan Prabowo siap dengan program-programnya yang ya dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Ya. Anda menyebutnya ini dalam tulisan Anda sebagai kontra intelijen yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Oh iya, iya jelas. Maksudnya apa Jadi ini? Prabowo sekarang artinya Prabowo melakukan kontra terhadap Hmm. operasi garis dalam Hmm. dengan sasaran presiden gitu. Nah, inilah Hmm. kontranya. Hmm. Tapi persoalannya sekarang jangan lagi ya kan Prabowo menjadi seperti tukang cuci piring gitu Pak. Setelah Hmm. terjadi baru selesaikan. Nah, ini kan juga berpengaruh kepada kepercayaan publik terhadap Prabowo Ya. nantinya. Ya. Nah, Ya. ke depan diharapkan ya kan semua persoalan ini sebelum muncul sudah mampu dilakukan antisipasi oleh presiden. Nah, Hmm. untuk itu perlu dibangun Pak ya sebuah kabinet dengan loyalitas yang satu gitu. Hmm. Ya. Anda ini apa operasi-operasi ini garis dalam ini tujuannya apa ini? Pembusukan itu apa? Jelas, jelas. Mhm. Satu, ya kan, Hmm. meredam prestasi Prabowo agar Ya. tidak punya kesempatan untuk 2029. Mhm. Itu saja. Ya. Memberi peluang kepada kubu Jokowi untuk mampu merebut 2029. Oke. Nah, tapi apakah ini kemudian, nah ini saya jadi teringat para purnawirawan yang melakukan pemakzulan kan, dan Ya, kemarin ya. ya itu kan rupanya mereka mengkhawatirkan ini, dan kalau kita lihat, nah saya jadi teringat ini ketika kemarin Gibran itu datang sowan ke rumah Pak Tri dengan alasan mengirim undangan untuk peringatan HUT RI ke-80, bukankah itu yang undang harusnya presiden bukan wakil presiden? Iya, itu kan semacam apa namanya ya politik cari muka loh ya. Atau Karena melihat mungkin penggembosan iya juga? itu termasuk penggembosan karena Gibran tahu bahwa Pak Patri ini menjadi potensi ancaman hari ini kan Mhm. karena dia ikut menandatangani apa namanya deklarasi para Bonaur untuk Mhm. memakzulkan Gibran Ya. itu semua orang sudah baca itu Pak Oke. sudah baca itu
Jadi ini sistematis dong ya. Jadi artinya ada Jelas, operasi garis dalam, ada kontra intelijen, tapi juga mereka ya. tahu kalau mereka dibaca juga. Jadi dengan melakukan manuver Iya, politik gitu. betul, 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 betul. Politik. Ini makanya hari ini saya yakin kubu Jokowi termasuk kebakaran jenggot juga gitu ya, dengan kebijakan termasuk yang terakhir kebijakan Presiden untuk memberi abolisi kepada Tom Lembong itu sebuah Hmm, pukulan dari operasi yang sedang berjalan. ya, 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 ya. Oke. Ya, tapi mengapa kemudian Pak Prabowo tidak mengambil langkah-langkah? Katakanlah kan beliau sebagai presiden punya kewenangan untuk melakukan reshuffle kabinet, misalnya kalau sudah dipetakan, kalau dari Betul. penilaian Anda tadi kan sudah dipetakan oleh Pak Prabowo Iya, sebenarnya. iya, iya. Hmm. Eh, saya pikir reshuffle kabinet dapat selentingan bocoran dari istana. Hmm. Itu juga akan dilakukan. Mungkin Oke. September ini, Pak. Termasuk juga pergantian pimpinan institusi hukum. Ada Hmm. beberapa nama sudah muncul, Pak. Sudah beberapa sudah muncul digadang-gadang untuk menggantikan Kapolri dan segala macam. Karena Ya. memang ini adalah kerawanan gitu loh. Hmm. Jadi Prabowo harus tegas. Jadi gini loh, Pak. Saya bilang politik balas jasa, ya kan? Hmm. Itu keliru ketika Prabowo harus menyampaikan rasa terima kasih dan melindungi kepentingan Jokowi. Sangat salah. Hmm. Karena politik balas jasa itu ada tanggung jawab para Prabowo untuk mensejahterakan rakyat. Nah, Hmm. ini jelas bagaimana yang dimaksud politik balas jasa oleh penggagasnya, ya kan Peter de Ya. Groot. Dia adalah wartawan Belanda Hmm. di harian The Lokomotif. Hmm. Jadi tidak seperti itu politik balas jasa kemudian Prabowo mengucapkan rasa terima kasih melindungi kepentingan Jokowi karena dianggap sudah menjadikan Prabowo sebagai presiden mendukung Prabowo. Salah besar, salah Hmm. besar. Hmm. Jadi Jadi harusnya seperti politik apa? balas jasa, ya Pak, Harusnya seperti apa? loh, ya harusnya yang Hmm. dimaksud politik balas, kalaupun Prabowo harus melaksanakan atau menjalankan politik balas jasa, Hmm. itu semata-mata pertanggungjawaban moral Prabowo untuk mensejahterakan rakyat. Itu baru Hmm. politik balas jasa kepada rakyat, bukan bukan kepada sosok mantan presiden Hmm. gitu loh Ya. Pak. Dan Ya. inilah semangat yang disampaikan oleh penggagasnya, Ya. yaitu Peter de Groot, wartawan koran The Lokomotif. Ini zaman waktu kita ya, zaman masih penjajahan Belanda dulu ya. Betul, betul, Ya, betul, ya, betul, ya. betul, betul, Oke. Nah, betul. ini yang Anda itu menarik tadi, Anda selalu bicara bahwa targetnya 2029. Tetapi kalau saya sempat menyimak pernyataannya dari Letnan Jenderal TNI Marinir Pak Harto, kekhawatiran mereka itu justru lebih cepat dari itu. Betul. Atau bahkan mungkin ya dihadapkan dengan kesehatan Pak Prabowo Yes. gitu ya. Mhm. Terutama itu ya kan. Mhm. Dikhawatirkan terjadi sesuatu, Mhm. maka peluang itu diambil oleh Gibran yang kita Mhm. nggak bisa bayangkan kan apa Mhm. yang terjadi ke depan. Oleh karenanya para purnawirawan menggagas pemakzulan Gibran secepat mungkin. Mhm. Mhm. Ya, Tapi ya. kalau saya lihat eh, Ini kayak kalau mungkin Pak intercept ya, ini kalau yang operasinya yang dilakukan oleh para ya. purnawirawan ini ya. Mhm. Iya, iya, intercept itu Pak, ngambil di tengah, Iya. motong di jalan tuh Pak. Mhm. Ya, ya kelihatan seperti itu. Dan memang beberapa kali juga saya mengikuti kegiatan mereka. Cuma persoalan sekarang eh, ada sedikit perubahan gaya kepemimpinan Prabowo. Yang Mhm. dulu keras ya kan keras, Mhm. gaya komando, mungkin sekarang lebih bijak gitu, lebih Mhm. wise. Mhm. Yang pastinya saya merasa bahwa Prabowo akan mengambil langkah begini. Mhm. eh, Prabowo tidak akan menurunkan penumpang di tengah jalan kalau dia pakai supir, Pak. Ya. Ya. Yang Mhm. akan menurunkan nanti kondekturnya, gitu loh. Di Mhm. sana ada Kapolri, di sana ada Jaksa Agung. Nah, mereka yang akan bermain. Nah, Mhm. ini seperti Prabowo mengatakan, eh, siapa? Jokowi adalah guru politik saya. Nah, Prabowo akan melakukan pola-pola seperti Jokowi ini nanti. Kita lihat Mhm. nanti. Mhm. Ya. Mhm. Ya, Makanya ya. saya melihat bahwa kemungkinan terjadi perubahan kabinet termasuk pimpinan di lembaga hukum ini Mhm. akan terjadi, Pak. Ya. Nah, tadi Anda Ini akan menyinggung terjadi. menyinggung soal pidato Pak Prabowo soal mafia tambang. Saya jadi dan ini memang kita tahu juga sama-sama tahu pemainnya siapa-siapa juga Ya. persis seperti yang Siapa dilakukan betul 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 ya betul dilakukan betul. oleh Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo kan kelihatannya tahapan-tahapannya sudah disiapkan, misalnya dengan pengawalan dari Kejaksaan Agung, ya, pengawalannya Betul, betul, kantor, pengawalan personil jaksa. Tapi kemarin betul. rame ada Jaksa Agung yang dikuntit oleh
anggota Densus 88 dan sebagainya. Itu apa ada betul, semua ada betul, betul. hubungannya apa enggak ini Pak Surirajasa? Saya melihat itu lebih kepada persoalan permusuhan tradisional, Pak. Oh, oke. Antara Jampitsus ya, antara Jampitsus dengan pihak kepolisian. Maksudnya gimana? Pasca 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 ini terkait dengan kasus timah, Pak. Kasus Timah timah yang ya, ya, di Bangka Belitung ya? di Bangka Belitung, ya, kan, Bangka Ya. Belitung. Nah, Hmm. itu lebih kepada itu. Jadi waktu itu kemarin kenapa Ferry yang notabene adalah Markus tuh, ya kan, Hmm. harus dikuntit oleh mereka. Karena apa? Dengan terbongkarnya, dengan tertangkapnya Ferry, itu akan terbongkar Hmm. persoalan Jampitsus. Karena selama ini itu sudah jadi bukan rahasia umum lagi bahwa Ferry adalah kaki tangan Jampitsus dalam soal Markus. Oh, jadi ini complicated ya ini. Ini Complicated, tidak ada complicated, Pak. hubungannya dengan Pak Prabowo, nggak ada kaitannya dengan itu ya. Tidak ada kaitannya. Nah, Oke. justru yang menurut saya Hmm. perintah Prabowo dalam pengungkapan kasus Pertamina yang Mhm. mungkin Pak Prabowo agak sedikit kecewa yaitu pada saat penangkapan Riza Khalid. mantan dirut mantan dirut Pertamina yang perempuan siapa namanya? Aduh, Oh, Karen saya lupa. Agustin. Bukan karena satu lagi. Justru karena Agustin juga persoalannya beda itu, Pak. Yang Justru mana dia ya? semacam korban. Aduh, siapa namanya? Mhm. Widiawati, siapa? Oh, Nike Widiawati kan masih belum Nika Widiawati. kan masih Nika Widiawati. belum diproses kan enggak? Justru Pak, ini saya dapat informasi yang A1. Maka sudah Mhm. saya tulis di media Mhm. bahwa Nika Widiawati itu ya kan, sudah ditetapkan sebagai tersangka. Makanya dia diambil Oh. dari rumah sakit, Mhm. untuk diperiksa. Kemudian ada perintah penangguhan penahanan yang Mhm. katanya dari Jaksa Agung dilepas lagi. Karena Hmm. dengan tertangkap Widiawati ini akan terbongkar, Pak, urutannya ke atas. Karena Oh, ini korupsi ini kebijakan, Pak. nggak ada di pemberitaan ini ya, info Anda ini ya. Nggak ada. Hmm. Oke. Jadi Nika Widiawati sudah diambil dari rumah sakit waktu itu dengan alasan sakit, ya. Hmm. Nah kemudian setelah sembuh diambil dari rumah sakit. Yang ngambil siapa? Sebagai Jaksa. tersangka dan jaksaan dari orang Jampitsus. Nah Hmm. kemudian untuk diperiksa di kejaksaan di Jampitsus di Hmm. kantor. Hmm. Nah, tapi setelah itu informasinya ada perintah untuk penangguhan penahanan terhadap Nika dari Jaksa Agung dilepas. Hmm. Dan Oke. ini Prabowo tahu, Pak. Oh, oke. Gitu. Hmm. Hmm. Ya. Jadi eh, yang tadinya begitu percaya sekarang ini mungkin juga penuh dengan kekhawatiran juga, Ya, ya. ya kan? Kalau kalau situasi seperti ini berat dong ya buat beliau ini kan karena satu gini, beliau itu jadi presiden dalam situasi yang tidak baik-baik ya. Ekonomi kita tidak Betul, baik, kemudian betul. geopolitik global Politik, juga memburuk. Nah, kalau kemudian hukum beliau juga. hukum juga memburuk dan kalau beliau kemudian tidak dapat support yang penuh justru malah terjadi yang Anda sebut sebagai operasi Betul, garis dalam berat banget dong tugasnya Pak betul. Prabowo ini. Ya, ya itu tadi, Pak. Jadi sekarang ini setelah saya meyakini bahwa Prabowo mampu mengidentifikasi gerakan ini, Pak, ya kan? Hmm. Hmm. Sudah sewajarnya, sudah seharusnya sebuah kewajiban Prabowo harus mengambil langkah tegas Hmm. pembersihan kerikil dalam sepatu kekuasaan Jokowi, dalam kekuasaan Prabowo. Ya. Yaitu tadi reshuffle. Ya. Itu sebuah kebutuhan yang mendesak, Pak. Ya. Nah, kalau lihat respon publik ya, terutama misalnya kayak dalam Tantiem yang kemarin disebutkan soal itu kan Iya, respon publik kan tadi. luar biasa bagus itu ya di Bagus, respon dari bagus, Pak. Ya. publik. Betul, Termasuk betul, kalau betul. tambang ini mungkin orang masih wait and see karena nggak langsung kelihatan di depan mata gitu ya ini soal tambang itu. Betul, Ya. Pak, betul. Tapi sebetulnya konfliknya sangat dalam, Pak, di antara Yes. justru pertempuran antara bintang kalau ini, Pak. Iya, Ini pertempuran antar kalau bintang. Tantiem tadi usulan kecil aja ya, tapi publik langsung Iya, nangkepnya gitu karena ngerasa kok betul, angka betul, gajinya betul. gede banget gitu ya gitu. Betul, Pak, Ya. betul. Makanya karena ini konflik antar bintang, mungkin Prabowo lebih mengedepankan persoalan ini di depan publik gitu, Pak, agar jangan main-main para jenderal, ya kan? Gitu. Maksudnya ini Pak Prabowo tentu minta dukungan dari publik dong ya. Gua mau melakukan ini Betul, dan ya, dia betul. dan mereka juga langsung di warning di depan begitu ya sebenarnya gitu ya. Betul, di warning di depan, ya, Ya. betul. Ya. Ya. Artinya Pak Prabowo ingin sebenarnya kalau bisa jangan terjadi konflik yang frontal gitu ya. Kalau bisa dengan peaceful gitu lah, mundur lah. Gua udah tahu permainan lu, waktu cukup, Iya, lu mundur kira-kira gitu betul. ya. Betul. Ya, maksudnya jangan membuat situasi negara ini semakin keruh, ya kan? Karena rakyat tuh
benar-benar sudah sakit hati Pak dengan persoalan pertambangan yang hanya dilakukan yang bisa dilakukan oleh para oligarki tambang dan para pejabat tinggi, para jenderal Pak. Sementara rakyat hanya jadi penonton, kemudian kerusakan lingkungan dan kemiskinan yang terjadi kembali di daerah-daerah yang kaya akan tambang kita Pak. Nah ini nggak boleh terjadi ke depan. Nah, Prabowo melihat ini Pak, sangat melihat sekali. Oke. Tapi kalkulasi Anda seperti apa? Karena ini kan mereka ini, karena namanya oligarki itu kan gabungan ya. Di situ ada pemilik Betul. modal, Ya, ada ya, ada ya, jenderalnya, ada ya. polisinya, ada macam-macam, semua ada di situ. Bahkan ada Betul, wartawannya, betul, ada betul, betul, ulamanya juga. betul. Iya, Bagaimana betul, cara betul. mengurainya itu? Eh, eh, saya melihat langkah-langkah yang paling krusial, yang paling urgent dilakukan oleh Prabowo ada satu, Ya. reshuffle kabinet dan lembaga hukum. Hmm. Karena berangkat dari situlah, ya kan, Ya. maka Prabowo mampu untuk melakukan langkah-langkah ke depan yang lebih bijak, lebih wise. Hmm. Kalau masih seperti ini, Pak, Hmm. Prabowo itu seperti jalan di tempat. Hmm. Hanya membersihkan limbah-limbah ya kan dari pesta yang dilakukan oleh Jokowi dan kroninya. Hmm. Ya. Tapi ini kan udah berurat berakar, Pak Rajasa. Ya, tapi paling paling tidak Pak, kalau Prabowo berani mengambil langkah untuk melakukan reshuffle, ya kan, Mhm. Menteri, ini semacam upaya awal Pak ya, untuk bertempur di mana kekuatan kita full power gitu, kekuatan Hmm. Prabowo full power menghadapi ancaman di depan. Tapi kalau seperti ini kan Prabowo tidak punya kekuatan full power, gitu. Hmm. Hmm. Ya. Ya. Jadi lebih punya peluang gitu Pak. Ya. Kepemimpinan Prabowo ini ketika dia berani untuk mereshuffle kabinet dengan orang-orang yang punya loyalitas dan untuk bekerja demi rakyat. Hmm. Sekarang ini kan kita lihat menteri yang masih tersangkut kasus korupsi Hmm. masih menduduki jabatan Mhm. Ya. dan Ya. sekarang dia diem, ya kan? Hmm. Seperti karena takut kemudian tidak berbuat apa-apa. Mhm. Ya. Jadi Ya. kan problem juga buat Pak Prabowo kalau membantu seperti itu. Nah, ini karena menggunakan terminologi intelijen ya, dan beliau waktu itu Iya, kan ada juga yang menyebut bahwa seperti Pak Gatot meyakini bahwa Pak Prabowo ini sedang melakukan operasi Sandi Yuda gitu. Menurut Anda tahapannya iya. kalau sekarang Anda sepakat bahwa memang selama ini itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan sekarang waktunya beliau untuk bertindak gitu. Justru kalau menurut saya ini terbalik nih Pak. Terbalik. Apa namanya pemahaman tentang operasi garis dalam. Hmm. Karena justru saya melihat, ya kan, Hmm. Prabowo inilah menjadi target operasi garis dalamnya Oh, Jokowi. Nah, oke. kemudian Prabowo melakukan counter intelijen gitu, Pak. Oke, oke, ya, Terbalik gitu, Pak. Ini ya, ya. terbalik, Hmm. ya kan. Jadi pemahaman seperti itu. Seperti misalnya kalau kita lihat operasi garis dalam yang dilakukan Jokowi. Tahap pertama, dia susupkan orang-orang di Hmm. posisi-posisi strategis Hmm. berada di dekat posisi kekuasaan Prabowo. Yang kedua, upaya mendiskreditkan Hmm. Prabowo, Hmm. laku presiden Pak ya, Ya. melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh para menteri, ya kan, Hmm. dengan kebijakan-kebijakan blunder yang Hmm. mengakibat terjadinya kekecewaan dan kemarahan publik. Pak. Ya. Hmm. Yang ketiga, ya kan, Hmm. dilakukan operasi pembersihan terhadap lawan-lawan politik Hmm. melalui pendekatan hukum, menggunakan hukum Hmm. sebagai upaya untuk mengkriminalisasi pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan Jokowi. Hmm. Yang keempat nanti Pak, ya kan, Hmm. dilakukanlah upaya pembusukan terhadap ekonomi nasional Hmm. dan dipersiapkanlah relawan, ya kan, Hmm. di tempat-tempat tertentu untuk melakukan aksi-aksi massa. Nah, ini bahaya Pak, Hmm. karena kita lihat dalam setiap perubahan politik nasional, perubahan Hmm. besar selalu diawali dengan ekonomi yang terpuruk. Nah, Hmm. ini semua sudah disiapkan, desainnya sudah disiapkan. Hmm. Kita lihat bagaimana Sri Mulyani mempersalahkan Danantara sehingga Hmm. terjadi defisit Hmm. anggaran. Ya kan. Hmm. Dan Hmm. Danantara ini kan produknya Prabowo. Ya. Hmm. Ya. Ini kemarin ada pernyataan beliau. Ya. Kemudian bagaimana dia menekan rakyat untuk apa, untuk persoalan pajak. Hmm. Ini kan bisa membuat kekacauan, Pak. Hmm. Nah, ini nanti pada tahap selanjutnya Hmm. akan dilakukan itu. Jangan Hmm. salah, sekarang sudah dipersiapkan relawan-relawan untuk melakukan aksi-aksi dan di tempat-tempat yang telah ditentukan. Ya, oke. Saya jadi teringat ini kemarin ketika habis pemberian
abolisi dan amnesti itu kan ada sekelompok YouTuber yang kalau nggak salah disebutnya YouTuber Wah, Nusantara yang menyerukan pemakzulan terhadap Pak Prabowo. Benar kan ya kemarin itu ya? betul, 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 Pak, Hmm. betul. Wah, itu sangat apa ya? Aduh, Masif sangat, ya? Hmm. sangat, sangat, ya, sangat, sangat melecehkan sekali lah. Hmm. Banyak YouTuber dalam pernyataannya. Hmm. Ya. Ya, Dan itu juga salah satu upaya untuk mendiskreditkan kewibawaan presiden, citra presiden, dan hmm. itu terus dilakukan loh Pak, secara Hmm. sistematis terukur, ya kan. Hmm. Ya. Tapi kalau dalam analisis Anda, Pak Prabowo itu sekarang cukup siap ya untuk menghadapi itu ya? Saat ini cukup siap karena Prabowo mulai muncul kepercayaan dirinya pasca beberapa hal, langkah-langkah yang dilakukan mendapat dukungan publik. Hmm. Banyak kalau kemarin Hmm. abolisi, Hmm. kemudian apa namanya, Ah, pembatalan pajak, ya. kemudian dan yang lain-lain yang bersentuhan dengan kepentingan rakyat. Nah, ini memunculkan kembali Hmm. apa, percaya diri Prabowo Hmm. bahwa eh, dia tidak sendiri, gitu loh. Hmm. Kalau kemarin Prabowo merasa kesepian, saya yakin Prabowo dengan keberaniannya, dengan sikapnya, dia coba untuk meredam kebijakan-kebijakan menteri yang dianggap balelo lah. Hmm. Hmm. Ya, ya, Kan ya. aneh Pak. Selama ini Ya, orang kan sering bingung sebenarnya dengan langkah-langkah Pak Prabowo. Tiba-tiba ke Solo seperti menjauh, tiba-tiba mendekat lagi, menjauh lagi. Orang jarang itu yang membuat iya. orang juga seperti yoyo gitu dimainkan oleh Pak Ya, Prabowo. betul Pak. Itu emang ada kegeraman publik Pak ya, Ya, melihat ya. sikap Prabowo seperti itu. Sementara Prabowo juga tetap masih menjajaki begitu Pak. Hmm. Mana yang harus bisa bisa dilakukan Prabowo ya kan, sehingga Hmm. tidak menimbulkan riak ya kan di Hmm. dalam kepemimpinannya. Maka dari itu pola pendekatan terhadap Jokowi tetap dilakukan ya kan. Hmm. Cuma juga dia juga keras ya kan terhadap hal-hal bentuk cawe-cawe Jokowi gitu. Hmm. Ini kan Ya, secara tidak langsung udah kelihatan Pak. Ya. ya. Ini Jadi seperti yang tadi saya katakan Pak, bahwa Prabowo nampaknya akan meniru gaya Jokowi. Mhm. Sebagai nakoda, dia tidak akan menurunkan penumpang di tengah jalan. Hmm. Tetapi kondekturnya yang akan menurunkan. Nanti Mhm. Kapolrinya, kejaksanya, ya, Hmm. dengan pendekatan hukum. Artinya tapi dengan mengganti mereka ya, artinya bukan bukan. Iya dengan Hmm. mengganti Pak. Ya, betul. Maka Hmm. dari itu saya bilang bahwa reshuffle kabinet dan lembaga hukum adalah mutlak harus dilakukan Prabowo. Ketika Prabowo ingin meniru gaya-gaya Jokowi, eh, Hmm. dia mengatakan Jokowi sebagai guru politik, dia juga akan meniru gaya-gaya Jokowi. Pelajaran-pelajaran yang akan Ya. diberikan Oke. Jokowi. Saya mengikuti logika berpikir Anda ya. Berarti kalau nanti terjadi reshuffle dan kemudian dipilih oleh orang-orang yang memang loyal kepada Pak Prabowo dan juga Ya, punya kapasitas yang bagus, itu ya. barulah kemudian kita bisa akan melihat apa langkah-langkah dan yang konkret dari pernyataan-pernyataan Pak Prabowo yang selama ini selalu berpihak pada Betul, kepentingan rakyat itu. betul, betul, Pak. Karena gini, Pak, Hmm. saya langsung mendengar, cuma saya nggak sebut namanya, Pak, Hmm. tentang rencana pergantian Kapolri, Pak. Ya. Dan sosok yang menggantikan Kapolri ini sudah bicara, gitu. Sosok yang menggantikan calon pengganti Kapolri Hmm. jika tidak ada aral melintang, ya kan? Hmm. 1% adalah milik Allah, ya Pak, ya kan? Hmm. Ya. Ini akan terjadi, Pak, akan Hmm. terjadi. Kita lihat Hmm. aja nanti ke depan. Hmm. Ya, Itu kunci ya di situ ya. ya Pak? Kunci itu ya pergantian Kapolri itu Oh menurut iya, Anda. jelas, kunci kan semua keresahan itu datangnya dari Parcok gitu loh, Pak. Hmm, ya, ya, ya. Kunci. Ya. Oke, tapi ini ya kalau mendengar Anda ini mungkin rakyat banyak yang lebih optimis. Tapi mari kita petakan kira-kira hambatannya di mana kalau Pak Prabowo akan melakukan langkah-langkah itu. Sebetulnya tidak ada hambatan, Pak. Nggak Makanya ada. saya katakan bahwa Oh ya. jangan salah memahami politik balas budi itu, Pak. Ya kan? Mhm. Orang selalu menganggap kan, wah Prabowo nggak mungkin berani menjatuhkan Jokowi karena Mhm. dia punya hutang budi yang begitu besar. Nah, Mhm. sekarang saya sampaikan, jangan keliru Mhm. menerapkan politik balas budi gitu loh. Bukan harus mengucapkan terima kasih kemudian melindungi Jokowi dari kesalahan-kesalahan masa lalunya. Itu Mhm. salah besar. Mhm. Karena yang dimaksud politik balas budi adalah bagaimana Prabowo bertanggung jawab secara moral untuk Mhm. mensejahterakan rakyat. Itu Mhm. namanya politik balas budi, Pak. Mhm. Mhm. Ya, ya, Jadi ya. tidak ada urusan ketika kemarin Jokowi ikut mendukung Prabowo. Nah, itu kan konsekuensi politik, saya bilang. Saya pikir. Mhm. Ya, 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 ya. Gitu, Pak. Ya. Jadi ini Anda melihat bahwa pidato kemarin itu ada semacam apa ya? Kalau
orang bilang kalau program itu kick off, tapi kalau ini adalah sinyal aba-aba sebagai komando dari Pak Ya, Prabowo gitu ya. betul, untuk menggas. Mm. Jadi setelah itu dia mau gas habis deh, Pak. Gitu Dan loh, Pak. artinya kemudian Pak Prabowo juga akan menyiapkan barisan gitu. Orang yang akan barisan saya bersiap, kira-kira begitu. Betul, betul, Hmm, betul, hmm, betul, Pak, betul. Makanya kita lihat, Pak, September, ya kan, ya. terjadi perubahan kabinet, ya kan. Itu Hmm, salah satu bentuk komitmen Prabowo untuk merealisasikan apa yang selama ini disampaikan. Jadi Prabowo juga bertanggung jawab terhadap gosip yang selama ini dikatakan bahwa jangan cuma omong-omong doang gitu. Ini Prabowo akan Nah, buktikan. ya, 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 Gitu. ya. Itu Ya aja, kalimat Pak. Itu aja. omon-omon ini kan sebenarnya dari Pak Prabowo Ya. sendiri, tapi sekarang digunakan oleh orang Iya, untuk iya. Ya, ngolok-ngolok orang beliau gitu ya. kemudian Hmm, me- memulangkan kepada Prabowo kan ya. apa namanya ungkapan itu. Nah, Hmm, ini September kita lihat, Pak. ya. Oke. Jadi Saya September nggak akan lama loh. Ini Pak, ini udah pertengahan Agustus ya loh. sebentar lagi ya. Hmm, Nah, saya punya keyakinan yang sama dengan Rocky Gerung sampai hmm, mengatakan September akan terjadi. Saya melihat itu juga, Pak. hmm, hmm, Karena patokan 1 tahun ke pemerintahan Prabowo ini udah clear, Pak, ya kan. hmm, Clearnya tidak ada lagi kerikil dalam sepatu kekuasaan Prabowo, gitu loh. hmm, Yang hmm, kalau diteruskan akan membuat luka itu kaki kekuasaan, gitu hmm, loh, Pak. hmm, hmm. Nah, 1 tahun ini harus clear. Yes. Dan mungkin kita juga bisa apa ya punya keyakinan semacam itu karena bagaimanapun juga Pak Prabowo itu sekarang dari sisi usia tentu saja kita tidak tahu ya urusan Tuhan ya apakah Betul, ini betul, betul, betul. masih bisa melanjutkan jabatan untuk kedua atau tidak. Jadi Pak Prabowo pasti akan Iya, berpikir yang terbaik untuk betul, periode betul, pertama ini gitu betul, ya. betul, betul. Hmm. Kita lihat aja, Pak, kemarin tadi waktu acara 17-an ya. Hmm. Prabowo turun ke bawah kemudian naik lagi. Karena kelihatan fisiknya sudah tidak memungkinkan untuk dia ikut joget gitu loh, Pak. Hmm. Itu Hmm. sangat terlihat, Pak. Waktu Hmm. terlihat dia kembali lagi ke atas kan, Pak. Pada Ya. saat Hmm. pagi Hmm. tadi acara Hmm. Hmm. joget-joget bersama itu kelihatan. Hmm. Hmm. Nah, ini Ya. juga menjadi pertimbangan buat Prabowo kan Ya. untuk segera melakukan apa namanya persiapan sehingga eh, tidak berakhir dengan situasi Hmm. yang sangat ironi nantinya, Pak, ya. Ya. Itu istilahnya mungkin no or never gitu ya. Iya, no or never, betul. Ya. It's no or never, betul, Pak. Yes, Betul, oke. Pak, itu. Baik, terima kasih Pak Sri Rajasa atas percakapan kali ini. Ini Sama-sama. Ya, Pak. ngeri-ngeri sedap Ya, ini ngobrol sama Anda. ya. Ya, Pak, siapa? Ya, Karena ya, kalau kita bicara kebenaran, ya ungkapan aja apa ya. yang ada gitu, Pak, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.